Assalamualaikum, selamat sore Bu. Waalaikumsalam, selamat sore. Silakan duduk Aidil. Gimana kabarnya Aidil hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Aidil. Tadi sebelum kesini Aidil habis dari mana? Tadi habis dari kelas Bu. Oh, habis dari kelas. Sebelum kesini tadi Aidil udah makan? Sudah Bu. Oke, alhamdulillah ya Aidil. Baik. Ibu ucapkan terima kasih kepada Aidil karena Aidil sudah mau datang untuk menemui Ibu pada hari ini. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih kepada Aidil, apa yang membuat Aidil datang menemui Ibu? Saya ingin melakukan konseling Bu. Aidil ingin melakukan konseling. Baik, apakah sebelumnya Aidil pernah melakukan konseling? Pernah Bu. Apa yang Aidil ketahui tentang konseling? Menurut saya konseling itu adalah tempat untuk kita bercerita tentang masalah yang sedang kita alami. Baik, benar ya Aidil. Jadi konseling itu merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk Aidil nantinya bisa berbagi cerita, berbagi apa yang Aidil rasakan, apa yang Aidil alami, dan nantinya apa yang Aidil ceritakan ke Ibu tidak akan Ibu sebarluaskan. Jadi cukup kita berdua saja yang tahu, dan Ibu harap nantinya Aidil dapat menceritakannya secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan Ibu harap juga kedatangan Aidil dan apa yang ingin Aidil sampaikan itu dapat Aidil sampaikan secara sukarela. Baik, bisa dimengerti Aidil? Bisa Bu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak ya. Bagaimana posisi duduk Aidil? Apakah sudah nyaman? Sudah Bu. Sudah. Mau ke toilet dulu atau gimana? Tidak Bu. Oke, tidak ya Aidil. Berarti Aidil sudah siap nih untuk melakukan konseling. Baik. Ibu ingin tahu nih, apa yang ingin Aidil ceritakan hari ini? Saya merasa tidak enak kalau menolak ajakan teman Bu. Aidil merasa tidak enak jika menolak ajakan dari teman-teman Aidil, seperti itu ya. Ibu ingin tahu lebih lanjut yang bisa Aidil ceritakan? Bisa Bu. Seperti kadang teman-teman ngajak saya nongkrong, bantuin mereka buat tugas atau kegiatan yang lain, itu saya selalu mengiyakan. Padahal saya pun juga ada kegiatan lain kayak buat tugas atau kegiatan lainnya. Tapi saya tidak enak kalau harus menolak ajakan mereka Bu. Aidil merasa tidak enak untuk menolak ajakan teman-teman Aidil seperti nongkrong, membuat tugas seperti itu ya. Ya Bu. Ibu ingin tahu nih, tidak enak seperti apa yang biasanya Aidil rasakan? Aidil takut mereka merasakan kecewa kepada Aidil Bu, karena Aidil menolak ajakan mereka. Aidil juga tidak mau membuat hubungan kami jadi buruk gitu Bu, karena Aidil menolak ajakan mereka. Aidil takut dengan menolak itu menjadi hubungan yang buruk gitu ya Aidil Iya, dengan Bu. temannya Aidil. Oke. Ibu ingin tahu nih, sejak kapan hal ini terjadi? Sudah sangat lama Bu, sejak saya SMA itu saya sudah sering mengiyakan ajakan teman-teman saya tanpa mempertimbangkan kepentingan saya sendiri Bu. Oh, apa yang membuat Aidil berusaha mengiyakan ajakan dari teman-teman Aidil itu? Tidak mau Bu, hubungan pertemanan kami renggang, dan saya juga takut kalau saya dijauhi dan saya juga mau saya terima di lingkungan pertemanan Bu. Apakah sebelumnya Aidil sudah pernah mencoba untuk menolak ajakan dari teman-teman Aidil? Pernah sekali. Bagaimana dan apa yang terjadi? Pernah sekali saya menolak ajakan mereka, dan ketika saya menolak itu karena saya memiliki alasan pribadi, seperti saya harus membuatkan tugas saya yang semakin menumpuk dan lain sebagainya. Setelah itu mereka mengatakan bahwa saya tidak bisa diajak dan tidak solid gitu Bu.
Bagaimana perasaan Idil ketika mendengar hal itu? Jujur saya melihat hal itu sangat sedih karena saya merasa saya belum menjadi teman yang baik. Saya juga setelah itu saya jadi memikirkan apakah saya menjadi teman yang buruk bagi mereka, Bu. Berarti Aidil selalu memikirkan jika Aidil menolak, Aidil itu akan dipandang buruk oleh teman-teman Aidil. Sementara di dalam diri Aidil ini merasa bahwa Aidil berhak untuk menentukan dan menolak ajakan dari teman-teman Aidil, seperti itu ya. Betul, Bu. Nah, Ibu mau tahu nih, kira-kira apa dampak dalam kegiatan ataupun kehidupan Aidil ketika terus tidak bisa menolak ajakan dari teman-teman Aidil? Dampaknya saya jadi telat ngerjain tugas, Bu. Saya juga selalu merasakan kelelahan karena mengikuti kegiatan yang tidak saya rencanakan, dan saya menjadi sulit untuk berbagi waktu antara belajar dan istirahat, Bu. Itu sangat berdampak ya Idil untuk Aidil. Ibu bisa memahami gimana rasanya ketika kita sudah berusaha nih untuk menolak ajakan teman, tetapi pada ujungnya kita tidak bisa menolak, dan itu berdampak ke kehidupan Aidil, seperti Aidil merasa lelah, kemudian tugas Aidil juga tidak siap ataupun terbengkalai. Ibu mau nanya nih, menurut Aidil kira-kira arti menolak itu seperti apa sih? Menurut saya menolak itu seperti mengecewakan orang lain. Karena saya berpikir seperti itu, jadi saya sulit untuk menolak ajakan dari teman-teman saya. Karena yang pertama saya takut mereka menjauhi saya, takut hubungan kami menjadi renggang, dan saya takut mereka berpikir bahwa saya bukan teman yang baik, karena teman yang baik itu kan selalu ada di setiap dibutuhkan, gitu, Bu. Aidil merasa bahwa dengan Aidil menolak itu bisa membuat teman Aidil kecewa ya, dan tidak ada di saat dibutuhkan. Iya, Bu. Itu. Menurut Aidil, jika teman Aidil menolak ajakan Aidil, kira-kira apakah Aidil akan menganggap bahwa teman Aidil itu bukan teman yang baik? Tidak, Bu, karena saya tahu bahwa mereka juga memiliki kepentingan masing-masing. Oke, nah Aidil merasakan hal yang seperti itu kan, Ya, tetapi apa yang membuat Aidil merasakan jika Aidil menolak maka teman-teman Aidil akan marah, akan kecewa? Mungkin itu rasa ketakutan yang ada di dalam diri Aidil, Bu, karena Aidil nggak mau teman-teman berpikir bahwa Aidil bukan teman yang baik, dan juga Aidil tidak mau mereka beranggapan bahwa Aidil tidak bisa diajak, gitu, Bu. Jadi Aidil selalu mengiyakan dan takut untuk menolak ajakan mereka. Apakah teman Aidil kita tidak teman-teman menjauh? Belum. Baik, apakah ketika Aidil mencoba menolak ajakan dari teman-teman Aidil itu, teman-teman Aidil langsung menjauh, langsung marah, atau tidak menyapa Aidil lagi? Apakah seperti itu? Sebenarnya tidak, Bu. Kami masih berteman seperti biasa. Lalu berarti itu merupakan hanya ketakutan di dalam diri Aidil yang takut bahwa nantinya Aidil akan kehilangan teman, begitu ya Aidil? Apakah Aidil pernah merasa menyesal ketika Aidil mencoba, padahal Aidil kan ingin menolak nih ajakan dari teman-teman Aidil, tetapi Aidil malah menerima ajakan dari teman-teman Aidil dan mengikuti hal itu? Apakah pernah ada penyesalan di dalam diri Aidil? Pernah, Bu. Kemarin pas saya mengiyakan ajakan teman-teman, padahal saya juga ada tugas dan kepentingan lainnya. Setelah itu saya jadi berpikir
saya menyesal. Saya berpikir lebih baik saya tidak menerima ajakan mereka dan fokus ke tugas dan pekerjaan saya yang lain. Oke, berarti di dalam anak diri Aidil itu ketika Aidil sudah pernah mencoba untuk menerima nih ajakan, tetapi setelah itu terdapat nih penyesalan di dalam diri Aidil, begitu ya Aidil? Iya Bu. Nah, jika hal itu yang Aidil rasakan nih, apa yang Aidil khawatirkan jika hal ini terus berlanjut? Yang Aidil khawatirkan itu adalah yang pertama, Aidil takutnya Aidil stres, dan juga Aidil takut prestasi akademik Aidil juga menurun karena Aidil lebih mementingkan kepentingan mereka daripada mempedulikan kepentingan Aidil sendiri. Berarti Aidil, Ibu mau nanya juga nih, apakah Aidil sebenarnya memang ingin membantu teman Aidil atau memang secara terpaksa seperti itu? Sebenarnya awal-awal itu memang ingin membantu Bu, tapi lama-kelamaan karena Aidil juga jadi mengabaikan pekerjaan Aidil sendiri, Aidil jadi mengabaikan pekerjaannya sendiri. Jadi lama-kelamaan itu Aidil merasa terpaksa membantu mereka karena rasa yang nggak enak menolak itu Bu. Jadi Aidil terpaksa mengiyakan. Awalnya Aidil masih ikhlas gitu membantunya, tetapi seiring berjalannya waktu, apakah Aidil pernah merasa seperti dimanfaatkan atau seperti apa? Kalau seperti itu Aidil tidak pernah merasakan seperti itu Bu. Cuman Aidil merasakan dampaknya seperti Aidil yang keteteran dengan tugas Aidil sendiri karena lebih memilih membantu teman terlebih dahulu daripada mementingkan perasaan Aidil sendiri gitu. Oke, kalau keluar nih, biasanya lebih sering diajak nongkrong atau lebih sering membantu mereka membuat tugas? Sebenarnya lebih sering membantu mereka sih Bu. Ya. Lebih sering membantu mereka membuat tugas. Itu tugas apa aja biasanya? Itu seperti tugas membuat makalah atau membuat laporan, yang juga ada tugas smart video gitu Bu. Oh, seperti itu ya Aidil. Oke. Kalau Ibu sendiri, apakah Ibu pernah mengalami hal seperti ini? Ya Aidil, dulu Ibu juga pernah merasakan hal yang sama seperti Aidil. Ibu dulu pas waktu kuliah juga sulit untuk menolak ajakan dari teman-teman Ibu, terutama ajakan untuk nongkrong tuh Aidil. Nah jadi di suatu saat Ibu itu merasa bahwa tugas Ibu ini sangat banyak, tetapi teman-teman Ibu ini mengajak nongkrong. Jadi Ibu merasa mau nolak, takut teman Ibu kecewa seperti itu. Jadi Ibu terus mengikuti teman-teman Ibu untuk nongkrong, dan sehingga tugas Ibu terbengkalai. Tetapi pada akhirnya Ibu menyadari hal tersebut, dan akhirnya Ibu mencoba untuk mengatakan tidak kepada teman Ibu, tetapi dengan bahasa yang sopan supaya teman-teman Ibu tidak tersinggung, seperti itu Aidil. Dan setelah Ibu mencoba mengungkapkan hal itu, ternyata teman-teman Ibu bisa mengerti akan hal itu. Berarti menolak itu bukan selalu menjadi hal yang buruk ya Bu? Iya betul Aidil. Jadi tidak ada salahnya kita menolak jika kita menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain. Nah, Ibu mau nanya nih sama Aidil, seandainya Aidil mencoba untuk menolak, gimana sih cara dari Aidil untuk mencoba menolak ajakan dari teman-teman Aidil? Mungkin saya akan bilang seperti ini Bu, maaf saya tidak bisa ikut karena ada tugas yang harus saya selesaikan, dan lain waktu mungkin saya bisa ikut, seperti itu Bu. Oke, bagus ya Aidil, itu merupakan kalimat yang sopan, jelas, dan Ibu rasa itu tidak akan menyinggung perasaan teman Aidil. Baik. Nah, dari cerita Aidil, Ibu memahami nih bahwa
Aidil itu tidak hanya sulit dalam mengatakan tidak, tetapi Aidil juga adanya rasa takut kehilangan teman dan takut dinilai buruk oleh teman-teman Aidil. Begitu ya Aidil? Betul Bu, saya baru menyadarinya. Jadi dari pembicaraan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa Aidil memiliki rasa kesulitan untuk menolak ajakan dari teman-teman Aidil, sehingga hal ini berdampak kepada tugas Aidil, terhadap kegiatan Aidil, dan hal ini ada kekhawatiran dari Aidil akan membuat Aidil menjadi stres. Begitu ya Aidil? Ya benar Bu. Oke, untuk minggu ini Ibu ingin nih Aidil mencoba untuk berbicara kepada teman Aidil terkait apa yang Aidil rasakan. Jadi nantinya Aidil bisa mengatakan dengan bahasa yang sopan, dan setelah Aidil menyampaikan, Aidil bisa mencatat responnya dan bagaimana perasaan Aidil setelah mengungkapkan hal tersebut. Bisa Baik, Bu. Aidil? Bisa Bu, akan saya coba. Oke, bagus ya Aidil. Ibu mau nanya nih, setelah pembahasan kita yang panjang ini, bagaimana perasaan Aidil setelah melakukan konseling dengan Ibu? Saya merasa lega dan saya jadi tahu bahwa kita tidak harus selalu mementingkan kepentingan orang lain. Kita juga harus mementingkan kepentingan diri pribadi dan demi mengutamakan tugas dan kerja dari pekerjaan kita sendiri Bu. Oke, bagus ya Aidil. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Aidil karena sudah mau datang konseling dengan Ibu, menceritakan apa yang Aidil rasakan. Oke, baik Aidil. Nanti kita akan lihat perkembangannya dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih ya Aidil. Baik, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Aidil. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.